Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat malam, boleh saya dengar shalom? Saya tahu memang agak dingin di tempat ini, tapi boleh shalomnya lebih keras, shalom. Bahayanya kalau ruangannya dingin itu ngantuk saudara ya. Dan saya percaya dari tadi gak ada yang ketiduran, tapi kita semuanya merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada penghiburan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Saya bangga lihat jemaat yang hadir onsite di tempat ini. Karena di tengah tanggal merah, di mana banyak orang sedang di luar kota sekarang, sedang jalan-jalan, mall penuh dengan orang. Saya bangga banget lihat jemaat Tuhan yang hadir. Karena artinya malam hari ini saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata orang yang mencari Tuhan, apapun yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Ya kan, ya di rumah juga hampir 3.000 jemaat dan ini nanti terus tengah-tengah khotbah pasti nambah. Saya bersyukur ada jemaat online yang setia dari seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan satu khotbah yang saya ingin banget sampaikan kepada jemaat cukup lama. Tapi selalu gak ada kesempatan. Karena kalau hari Minggu ada seri khotbah yang saya bawakan. Kalau Sela juga ada seri khotbahnya. Sehingga khotbah ini saya gak tahu kapan saya perlu sampaikan. Tapi tadi waktu saya mengatur dengan ayah saya, Pak Sam yang biasanya khotbah hari Kamis, dia bilang hari ini kamu aja. Karena Tuhan gerakkan. Dan saya tahu artinya Tuhan sedang mau bicara kepada saudara malam hari ini. Berapa banyak dari saudara siap untuk menerima firman Tuhan malam hari ini? Sama-sama kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Ya, yang percaya Tuhan Yesus baik kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Yang di rumah tulis di live chat Tuhan Yesus baik. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya rasakan satu impresi yang sangat kuat sekali dari Roh Kudus untuk saya bisa sampaikan ini kepada jemaat. Dan saya tahu kenapa, karena Tuhan sangat menghargai saudara yang hadir, yang datang doa malam ini. Tuhan menghargai saudara yang di luar hari Minggu, saudara tetap beribadah. Tapi saya yakin saya dan Roh Kudus tidak ingin apa yang saudara lakukan malam hari ini sia-sia. Saya gak mau saudara udah malam-malam gini, dingin-dingin gini, saudara pulang kerja capek, terus saudara ibadah gak dapat apa-apa. Lalu hidup saudara gak berubah, saya gak mau. Saya ingin saudara malam hari ini pulang dapat sesuatu. Yang percaya boleh katakan amin. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Boleh kita baca bersama-sama dengan keras? 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti apa saudara? Kanak-kanak. Aku merasa seperti apa? Kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa, aku meninggalkan sifat apa saudara? Kanak-kanak. Nah saudara, Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan dari ayat ini. Bisa multimedia tampilkan judul dari khotbah saya pada malam hari ini. Saya mau saudara catat, ayo ditampilkan judul dari khotbahnya supaya jemaat di rumah bisa mencatat. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Apa saudara? Kedewasaan. Ya Tuhan. Saudara tulis di live chat kedewasaan yang Tuhan mau. Nah saudara, Selasa besok ini, Sela, saya akan mulai satu seri khotbah yang baru. Saya lagi suka buat seri khotbah ya. Dan Selasa besok saya akan mulai satu seri dengan judul Iman yang Tuhan mau. Ah itu. Bukan iman yang Pastor Michael mau, bukan iman yang saudara mau, tapi iman yang siapa mau saudara? Karena percuma kita punya iman yang bukan Tuhan yang mau. Firman Tuhan berkata gini, iman sebesar biji sesawi bisa mindahin apa? Nah yang kita seringkali lupa tentang iman ini, adalah imannya harus iman yang benar. Bukan iman sesuai yang menurut kita baik, tapi harus iman yang siapa mau saudara. Nah malam hari ini saya mau nyampein tentang ini, kedewasaan yang Tuhan mau. Kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan dulu aku anak-anak. Aku bicara seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Tapi sekarang aku udah dewasa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perkataan Paulus, kalau saudara belajar surat-surat Paulus, kita baca surat-surat para rasul semuanya, kita bisa menyimpulkan satu hal. Kalau para rasul itu bicara tentang anak-anak dan dewasa, orang muda dan orang tua, rasul-rasul tidak pernah bicara tentang usia biologis. Artinya apa? Dia nggak bicara tentang saudara usia 25 atau 50. Tapi setiap kali rasul-rasul menulis tentang usia dewasa muda. Ya kan? Tua, kanak-kanak, dewasa. Rasul-rasul selalu membahas tentang kerohanian seseorang. Jadi apakah rohaninya udah dewasa atau masih kanak-kanak? Coba tampilin lagi ayatnya tadi. Jadi Paulus di sini sudah berkata, 1 Korintus 13 ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti apa saudara? Kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti apa? Ini bicara tentang kerohaniannya. Waktu aku dulu anak-anak, maksudnya rohaninya, aku bicaranya kayak anak-anak. Tetapi di akhir dari kalimat itu tetap tampilin ayat yang dikatakan. Sekarang aku sudah jadi apa saudara? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menekankan. Bahwa orang Kristen ada dua macam. Berapa macam saudara? Yang pertama, Kristen dewasa. Dan yang kedua, Kristen kanak-kanak. Saudara, kalau kita nggak segera mengubah mindset kita, cara kita hidup, maka saya khawatir. Maka tanpa kita sadari, kita sudah jadi Kristen lama. Tapi kita tetap jadi Kristen kanak-kanak. Saudara, waktu ini nggak terasa ya. Sadar gak ini bulan apa saudara? Ini udah bulan ketiga. Sepertinya baru kemarin kita merayakan Natal. Setuju dengan saya? Sebentar lagi mau Jumat Agung. Mau Paskah. Nanti gak kerasa Natal lagi. Gak kerasa tahun baru lagi. Saudara, waktu berjalan sedemikian rupa. Gak kerasa. Covid baru aja ulang tahun. Baru ulang tahun yang kedua. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, waktu gak pernah menunggu saudara. Dunia gak pernah menunggu saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan juga gak pernah nunggu kita. Saya tulis di slide sebenarnya untuk menjadi dewasa rohani, itu sebuah pilihan. Sebuah apa Bapak Ibu Saudara? Tulis di live chat, sebuah pilihan. Waktu berjalan terus, musim terus berganti. Dan untuk kita bisa menjadi Kristen dewasa, itu pilihan kita. Tuhan gak pernah memaksakan, kamu usia 30 baru kamu rohaninya dewasa. Saya boleh katakan siap atau belum siap. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi Kristen yang dewasa. Sama-sama di sini, tepuk dada saudara katakan, saya harus jadi Kristen dewasa. Harus. Kenapa? Kalau enggak sia-sia yang kita lakukan malam ini. Ya kan? Sia-sia malam-malam kayak gini, semestinya saudara bisa di rumah. Ya kan? Dingin-dingin, enak udaranya, saudara pulang, nyalain TV, bikin samyang, nonton drama Korea, AC-nya dinyalakan. Enaknya saudara. Kalau kita nggak bisa menjadi orang Kristen dewasa, mestinya kayak gitu aja. Karena nggak ada faedahnya. Kita jadi Kristen kanak-kanak, tapi fisik kita datang terus. Saya berdoa setiap saudara yang mengikuti doa malam, kita semuanya jadi Kristen dewasa. Ya setuju katakan amin. Karena berkatnya orang dewasa sama kanak-kanak pasti beda. Setuju dengan saya? Saudara kalau punya anak saudara minta rumah. Pak, aku kepingin beli rumah. Paling yang saudara belikan apa saudara? Rumah. Tapi kalau saudara punya anak sudah umur 25 udah siap menikah. Anak itu minta rumah. Kalau saudara punya uang, dibelikan gak saudara? Rumah-rumahan atau rumah? Begitu juga dengan kerohanian. Berkat rohani kita, berkat jasmani kita selalu tergantung dengan kedewasaan kita.
Saudara, karena itu Paulus, dari ayat yang baru kita baca, membedakan sekali. Waktu dulu aku kanak-kanak, aku seperti ini. Dan sekarang aku sudah jadi orang yang dewasa. Artinya Paulus ingin menunjukkan kepada saudara, kanak-kanak dan dewasa pasti ada bedanya. Karena itu sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita pulang dari tempat ini. Apakah kerohanian kita ini udah dewasa atau belum? Coba kita tanya kepada, kita jujurlah introspeksi diri kita. Meskipun kita sudah pelayanan, meskipun kita udah ikut doa malam, ikut sela, ikut youth. Apakah kita ini udah dewasa atau belum? Nah itu. Menjadi dewasa saya catat tidak bicara tentang umur. Menjadi dewasa tidak bicara umur 40 dewasa, umur 50 dewasa. Tetapi bicara tentang karakter. Ulangin sama-sama dengan saya apa? Bicara tentang apa saudara? Jadi yang membedakan dewasa dan enggak, rohani kita dewasa atau enggak adalah karakter. Dan karakter yang diperlukan untuk menjadi orang rohani yang dewasa. Diajarkan sama Paulus di sini. Saya mau tutup khotbah ini. Dengan menunjukkan kepada saudara ada 2 tanda orang Kristen dewasa. Ya, karena ini doa malam gak boleh terlalu lama khotbahnya. Ada 2 tanda orang Kristen dewasa. Nah hari ini mari kita bersama-sama introspeksi diri kita. Apakah saya sudah punya tanda ini atau enggak? Coba kita buka yang pertama. 1 Korintus 13 ayatnya ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya ke-11. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Ketika, apa saudara? Aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti, nah stop di situ. Ini tanda yang pertama. Saudara boleh catat, screenshot, share ke teman-teman saudara. Yaitu yang pertama, apa tandanya saya sudah dewasa atau belum? Yaitu yang pertama, bisa kelihatan dari apa yang dikatakan. Boleh ulangin sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Dari apa saudara? Apa yang? Ayat 11 dengan jelas Paulus menjelaskan sama kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Artinya yang membedakan kanak-kanak dan dewasa pasti dari apa yang dia katakan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara, coba kita renungkan kembali tentang kanak-kanak ini. Apa ciri dari apa yang dikatakan sama anak-anak? Ayo coba. Saudara yang pernah punya anak, saudara pasti kurang lebih tahu ciri-ciri dari anak-anak. Apa ciri-cirinya perkataan anak-anak? Yaitu saya catat, perkataannya tidak pernah dipikir terlebih dahulu. Setuju sama saya? Anak-anak punya satu ciri khas. Kalau dia ngomong, dia gak pernah mikir. Dia gak pernah pandang ini ibadah. Dia gak pernah pandang ngomong sama siapa. Anak-anak kalau ngomong gak pernah dia apa saudara? Saya punya teman, dia itu punya ponakan. Ponakannya ini masih kecil, umur 5 tahun. Dia cerita ponakannya ini tinggalnya itu di Thailand. Nah, anak kecil ini di Thailand, dia itu anaknya ini pintar banget. Umur 4 tapi pintar ngomong. Nah, dan dia cerita gini, di Thailand orang yang gendut, mohon maaf saudara ya, oh istilahnya gak boleh gendut, berlebih berat badan, itu gak terlalu banyak. Orang Thailand itu badannya kecil-kecil. Kalau saudara pernah ke Thailand, saudara, badannya tuh kecil-kecil ya, kurus gitu. Nah di Thailand kalau lihat orang yang agak, sekali lagi berlebih berat badan tadi itu sedikit aneh. Nah saya diceritai sama teman saya gini, anak yang kecil ini, dia ini setiap kali lihat ada bapak-bapak perutnya besar, gak peduli siapapun, anak kecil ini umur 4 tahun, datengin bapak itu, perutnya dielus-elus, diteriakin, Fatty, Fatty, Fatty. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau saya datang sama saudara perut besar terus saya elus, Fatty, Fatty, saudara ngapain? Oh pendeta Edan nih kayaknya mungkin saudara ngomong gitu. Berani banget orang. Itu bedanya. Ya kan? Kalau kita sebagai orang dewasa, sorry ya, kalau kita ngomong pasti apa saudara?
Tapi kalau kanak-kanak, apa yang dia katakan, apa saudara? Nggak pernah dipikir dulu. Saudara, pertanyaan saya gini. Kenapa perkataan anak-anak nggak pernah dipikir? Nah ini bisa kelihatan dalam kerohanian kita juga. Perkataan anak-anak nggak pernah dipikir karena anak-anak tidak pernah mengerti tentang konsekuensi. Apa Bapak Ibu Saudara ulangin? Karena anak-anak tidak mengerti tentang apa saudara? Seperti tadi anak kecil ponakannya teman saya. Dia nggak pernah memikirkan konsekuensi kalau dia pegang perutnya bapak itu. Bilang fatty. Dia nggak pernah berpikir bahwa bapak ini akan marah. Setuju dengan saya? Anak kecil nggak pernah memikirkan perasaan orang lain. Anak kecil nggak pernah memikirkan dampak dari apa yang dia katakan. Dia ngomong apa adanya. Kalau ada orang jelek, ih orang ini jelek. Ih orang ini bau. Dia nggak pernah mikir karena nggak pernah berpikir tentang konsekuensi. Karena itu Paulus ngomong gini. Waktu dulu aku kanak-kanak, aku bicara seperti apa saudara? Kanak-kanak. Karena dulu waktu rohaninya belum dewasa. Apa yang dia katakan, dia gak pernah pikir. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Banyak dari kita, perkataan kita. Yang kita ucapkan. Entah kepada Tuhan. Atau entah kepada sesama. Kita gak pernah memikirkan konsekuensi. Setuju dengan saya? Kita bisa-bisanya beraninya ngomong sama Tuhan. Tuhan ini jahat. Kita berani-beraninya ngomong sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Kita berani-beraninya ngomong, Tuhan kok gak peduli sama saya. Bahkan kita berani ngomong, Tuhan kok gak ada. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, perkataan yang kita ucapkan, kita sepertinya tidak memikirkan konsekuensi. Apakah perkataan saya menyakiti pasangan saya? Apakah perkataan saya menyakiti orang lain? Apakah perkataan kita menyakiti anak saya? Bapak Ibu Saudara, ciri yang pertama dari orang Kristen dewasa. Kelihatan, tampilkan poin yang pertama. Dari apa saudara? Apa yang? Pertanyaan saya, apa yang menjadi perkataan saudara hari ini? Apakah kita pernah memikirkan konsekuensinya atau tidak? Firman Tuhan berkata gini, lidah kita punya kuasa. Kadang-kadang kalau kita belum jadi Kristen dewasa, kita nggak memikirkan konsekuensi dari apa yang kita katakan. Kita bisa dengan gampang mengutuki anak kita sendiri. Saya terlalu banyak lihat orang tua bicara sama anaknya. Ini orang Surabaya. Kamu ini arek. Saya gak perlu lanjutin saudara. Saudara pasti tahu maksud saya. Kamu ini arek dasar. Kamu tuh anaknya siapa tuh? Lu tanya lagi saudara. Kok cek? Gitu. Padahal kita lupa. Perkataan kita punya apa? Kita bisa-bisanya ngomong sama suami kita. Kamu ini dasar laki-laki gak ada gunanya. Ingat Bu, apa yang kita katakan punya apa saudaraku? Itu konsekuensi. Bisa-bisanya kita ngutukin istri kita. Kamu ini dasar gak ada gunanya. Kerjaannya cuma manak dan makan dan masak. Kadang-kadang kita gak pernah ingat. Bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengurapi lidah kita. Sehingga kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Waktu dia menciptakan bumi ini di Kejadian 1. Kuasa itu juga ada di lidah kita. Yaitu kuasa untuk menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi apa saudara? Orang Kristen dewasa pasti sadar itu. Dia gak akan ngucapin hal-hal yang sia-sia. Dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang gak ada faedahnya. Yang tidak akan mengutuki. Tapi dia akan memberkati. Boleh sama-sama katakan apa? Di rumah tulis itu tandanya. Coba saudara introspeksi. Kira-kira mulut saya ini kayak gimana sih? Kira-kira mulut saya ini udah benar atau belum? Kadang-kadang kita sukanya
manusia ini paling suka pakai mulut ini. Buat apa? Manusia seringkali, yang pertama kita udah bahas, untuk ngutukin. Yang kedua seringkali manusia pakai mulut buat apa? Buat ngomongin orang lain. Setuju? Dan jujur kadang-kadang ngomongin orang lain, itu enak ya. Saudara gak pernah, puji Tuhan yang doa malam ini dahsyat semua. Mungkin yang datang hari Minggu, saudara. Jujur ya, Papa sorry. Kita ngomong apa adanya lah ya. Kita lagi makan di restoran gitu kan. Kumpul sama teman. Terus tiba-tiba ada salah satu teman kita mulai ngomong gini. Kamu denger gak? Ayo, seneng gak saudara denger gitu? Pasti, opo. Mosok. Ya. Tanpa kita sadari setiap kan yang lebih parah. Pulang gereja. Pulang gereja di gereja baru sebab kau besar perbuatan. Pulang. Iya, kamu gak tahu. Iya kayak gitu. Dan jujur kadang-kadang gak kerasa. Kita ngomongin orang. Terus dengar ini. Iya, Maganeta. Semua sama. Sukanya gitu. Tanpa kita memikirkan konsekuensinya. Paulus pernah kayak gitu. Paulus sadar. Kenapa Paulus berkata apa yang dikatakan? Karena sebelum dia kenal Yesus. Perkataannya gak benar. Perkataannya Paulus apa? Dia kumpul sama orang-orang di bait Allah. Dia kumpul buat apa? Untuk merencanakan kehancuran dari gereja. Paulus salah seorang pembakar gereja profesional. Nomor 1. Waktu dia kumpul sama orang-orang, datanglah Stefanus. Dia orang yang berkata, ayo kita rajang orang ini. Tanpa memikirkan konsekuensi. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat. Kita harus menjaga lidah kita. Kalau kita mau disebut orang Kristen dewasa. Kita suka ngutukin orang. Kita suka ngomongin orang. Dan yang ketiga, kita suka ngomel. Ada di sini suka ngomel? Oh mungkin yang suka ngomel itu hari Minggu saudara. Kalau Kamis ini suci semuanya saudara ya. Makanya mukanya semua bersinar saudara ya. Come on church. Kita lebih banyak ngomelnya dari nyembahnya. Iya enggak? Kita nyembah 45 menit aja udah ngomel. Nyembah waktunya 45 menit. Kita kerasa lama dikit. Ini suwe nih si WL ini. Wis tahu wis malam kayak gini. Restoran tutup jam 9 cek suwe nih sih. Tapi kalau kita ngomongin orang. Kita ngomel. Kita profesional. Bisa gak sih kita ubah cara kita berkata? Bisa gak sih kita ngucapin kita merefleksikan kedewasaan kita lewat perkataan kita. Coba daripada kita ngutukin orang-orang di sekitar kita. Coba nanti pulang berkati. Boleh katakan amin? Ya mau katakan amin? Nanti pulang ayo saling memberkati. Di mobil gitu ya. Saling lihat-lihatan gitu. Jangan salah satunya ngomong lapon delok-delok. Jangan. Pulang, pulang nanti. Sayang, terima kasih ya. Kamu udah kerja keras supaya aku dan anak-anak ini bisa hidupnya enak. Gitu. Ya kan? Pulang, ayo ibu-ibu datang sama suami. Pak, meskipun rambutmu kurang banyak. Kamu ini lebih ganteng dari Lee Min Ho. Loh gitu. Loh, ciptakan yang tidak ada menjadi apa? Jangan ngomong, Pak susu kok dikit lemu persis kebo, Pak. Makan turu. Terus, come on church. Kenapa tertawa? Karena relevan. Itu yang saya dengar. Ayo, mungkin anak saudara kurang pintar. Nilainya mungkin merah gitu. Gak apa-apa. Bilang, nak, meskipun kamu sekarang gak terlalu pintar. Mungkin matematika kamu gak pintar. Tapi lihat nanti Tuhan pakai kamu. Dalam perkara hal yang lain. Gitu. Saudara jangan suka marahin anak saudara kalau gak bisa matematika. Saudara dulu algebra juga kepusing kan saudara ya kan.
Ayo berkati anak kita, berkati suami kita, berkati orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya ada berkat baru bagi saudara yang menjaga perkataan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, ya kan? Jangan ngomongin orang, ya. Buang kebiasaan suka gosip. Gibah, buang jauh-jauh ke laut. Ayo, kita kumpul sama orang, ngomongin siapa? Ngomongin tentang Tuhan. Kamu tahu nggak? Aku ini loh baru diberkati Tuhan. Oh, aku ini loh baru dapat ini. Tuhan itu hebat. Ngomongin tentang firman. Minggu kemarin aku dapat firman. Bagus loh tentang ini. Daripada kita ngeluh, ubah jadi penyembahan. Itu tandanya orang Kristen yang apa? Dewasa. Kenapa Paulus berkata, perkataan kita harus dijaga. Karena yang pertama gini, supaya kita tidak menyesal. Ulangin sama-sama dengan saya. Supaya kita apa saudara? Yakobus 1 ayat 19. Coba Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku kasihi, ingatlah hal ini. Minggu kemarin saya khotbah juga bahas tentang ini. Dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk apa saudara? Mendengar. Nah ini khotbahnya minggu kemarin ya kalau saudara ingat. Nah tapi perhatikan gini. Tetapi lambat untuk apa saudara? Berkata-kata dan juga lambat untuk apa? Kenapa disuruh lambat berkata-kata? Kenapa disuruh lambat untuk marah? Supaya kita tidak, tampilkan poin yang pertama, supaya kita tidak apa? Kalau bicara tentang mendengar itu pakai ini, telinga. Kalau berkata-kata dan marah, marahnya pakai apa? Pakai badan, gitu. Enggak kan? Marahnya pakai apa? Mulut. Kalau ibu-ibu mungkin marahnya pakai mata. Nah itu biasanya ibu-ibu ya. Tapi kebanyakan kita marahnya pakai apa saudara? Pakai mulut. Berkata-kata pakai apa? Mulut. Jadi Yakobus di sini juga ngajar tentang apa? Juga mengajar tentang ini loh. Lambat. Jangan cepet-cepet. Harus apa saudara dipikir dulu. Kenapa? Ya pertama tampilin apa? Supaya kita tidak menyesal. Kadang-kadang kalau kita nggak menjaga apa yang kita katakan. Kita nggak bisa jaga perkataan kita. Kita nggak bisa jaga marah kita. Banyak nyesalnya. Setuju nggak sama saya? Berapa banyak dari kita sering menyesali marah-marahnya kita. Mungkin kita habis marahin orang terus kita nyesal. Berapa banyak kita mau tarik kembali perkataan kita. Tapi nggak bisa. Nah itu. Karena itu firman Tuhan mengajarkan. Supaya kita nggak menyesal. Ini harus ditahan. Harus dipikirkan. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan yang kedua gini, gak usah dibuka ayatnya, nanti buka di rumah. Kenapa orang Kristen dewasa harus jaga perkataannya? Karena yang kedua, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa karena kita akan makan buahnya. Ulangin sama-sama dengan saya, karena kita akan apa saudara? Makan buahnya. Setiap perkataan kita pasti akan ada buahnya. Ingat, perkataan kita ini kayak benih. Kalau kita mau dapat duren, nanamnya biji apa? Kalau kita mau nanam, kalau kita mau dapat semangka, nanam biji, nggak bisa. Jangan sampai kita berpikir kita ngomongnya yang negatif, terus kita dapatnya yang positif. Nggak bisa kita ngomongin kutuk terus dapatnya berkat. Firman Tuhan mengajarkan apa yang kamu tabur, kamu akan apa saudara? Karena itu saya orangnya paling nggak suka ngomongin orang. Saya paling gak suka ngomongin tentang orang lain, saya paling gak suka ngomongin yang negatif. Saya kalau ketemu sama orang ngobrol sama siapapun. Begitu orangnya sudah mulai ngomong yang negatif, saya bilang, gak apa-apa lah, kita doain aja. Ya kan? Ya it's okay lah, wis gak apa-apa, wis gak usah diomongin. Saya selalu selimurkan ke yang lain, kenapa? Karena saya tahu apa yang saya katakan satu hari saya akan makan apa saudara? Wah hati-hati loh. Kita syukur-syukurin orang. Nanti satu hari kita di posisi orang itu. Hati-hati. Nanti satu hari kita bisa nuai. Saya paling gak suka ngomongin tentang gereja lain. Karena saya tahu. Kalau saya nabur itu, nanti satu hari saya pasti nuai. Karena ada banyak orang mancing saya. Menurut pastor ini gimana? Saya selalu jawab. Saya gak mikir. Saya gak mikirin tentang orang itu. Kerjaan saya masih banyak, ngapain mikirin orang? Iya gak sih? Bisa gak? Pulang dari tempat ini, kita rubah mindset kita.
Kalau saya dewasa, Paulus mengajarkan lewat firman Tuhan yang diurapi. Waktu aku kanak-kanak, aku bicara seperti. Tapi hari ini saya berdoa, saudara jadi orang Kristen dewasa. Bukan kanak-kanak lagi. Dan berkat dewasa, saudara juga terima. Kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Pulang, ayo. Kita rubah perkataan kita. Ayo yang positif. Bawa hal-hal yang positif waktu kita kumpul sama orang. Yang kedua yang terakhir. Ya kan? 1 Korintus 13 ayatnya ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya ke-11. Cuma satu ayat tapi kita bisa belajar banyak saudara. Ini hebatnya firman Tuhan itu kayak gitu. Dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku apa saudara berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku apa saudara merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Semestinya ada 2 poin di sini. Tapi nanti 1 poin saya simpan untuk khotbah saya berikutnya. Saya bahas salah satunya aja. Karena itu saya malam ini coba berikan 2 karena waktu. Pemain musik silakan naik. Yang kedua, apa yang membedakan Kristen dewasa sama kanak-kanak? Yang pertama dari apa saudara? Yang kedua, kita udah belajar dari Paulus. Saya mau ambil yang bagian yang terakhir. Yang membedakan adalah apa yang dia pikirkan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa saudara? Apa yang dia pikirkan. Sebenarnya kenapa saya nggak perlu bahas poin yang ketiga nanti. Karena dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya gitu ya. 2, coba saya tampilin lagi. 1 Korintus 13 ayat 11. Tampilin. Dikatakan aku berpikir seperti aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Dalam bahasa aslinya nyambung, merasa dan berpikir. Karena seringkali kita merasakan apa yang kita pikir. Setuju gak sama saya? Kalau kita pokoknya pikiran sama rasa ini gak pernah bisa lepas dari satu yang lain. Kalau kita merasa misalnya badan kita agak gak enak. Aduh, kok rada greges ya. Orang Jerman gak tahu greges ya, gak enak badan gitu saudara. Badannya kok gimana gitu. Langsung nyambung kemana? Cocok COVID gitu ya. Iya gak? Kalau kita berpikir, aduh semuanya kena COVID. Kadang-kadang kita kerosok-kerosokan. Tiba-tiba kita dengar teman kita kena COVID. Kok tenggorokannya gak enak ya? Loh padahal gak ada apa-apa gitu kan. Tapi kerasa sih, pikiran dan perasaan itu nyambung. Kalau hari ini saudara merubah cara saudara berpikir, perasaannya juga berubah gitu. Kalau saudara berubah cara pikir, perasaan khawatir, ketakutan Tuhan bisa ubah. Nah karena itu saya bahas dulu. Apa saudara? Yang harus kita ubah adalah apa yang kita pikirkan. Bapak ibu saudara, cara berpikir anak-anak dan dewasa itu beda. Setuju gak sama saya? Beda banget. Saya mau tutup dengan menunjukkan sama saudara ini. Ya, jangan khawatir, pemain musik sudah di atas, sebentar lagi udah selesai ya. Apa bedanya cara berpikir dewasa dan anak-anak? Yang pertama, perhatikan di sini. Anak-anak selalu memikirkan dirinya sendiri. Setuju sama saya? Tapi orang dewasa selalu mikirin orang lain. Anak-anak gak pernah mikirin yang lain selain dirinya. Kenapa anak-anak di tengah misalnya di mall gitu. Terus tiba-tiba dia bisa nangis, bisa lompat-lompat, bisa teriak-teriak gitu. Kita gak boleh nyalain anak-anak. Karena anak-anak gak pernah mikirin tentang orang lain. Dia hanya memikirkan tentang apa? Dan itu semua anak-anak kayak gitu. Karena itu kita gak boleh marah. Iya kan? Saya gak pernah tangannya saya khotbah, saya marahin anak. Enggak, saya gak pernah. Gitu. Memang kadang-kadang rame gitu. Pernah satu kali saya datang ibadah, pendeta ada khotbah, anaknya naik megang mic-nya singer teriak halo gitu saudara ya. Gak lucu, tapi saya kadang-kadang gak apa-apa lah kalau di depan-depan sini gak apa-apa. Kenapa? Saya memikirkan itu sesuatu yang lazim. Dulu saya agak gimana gitu, sekarang saya memikir itu lazim, kenapa? Karena anak-anak gak mikirin tentang saya. Dan dia gak perlu memikirin tentang saya karena dia masih anak-anak, setuju gak dengan saya? Anak-anak di tengah saya khotbah, misalnya ribut gitu. Gak apa-apa, itu biasa. Kenapa? Karena dia gak pernah mikirin tentang Michael Gunawan. Dia hanya mikirin tentang apa yang dia mau.
Tapi saat kita udah jadi dewasa, kita mulai gak cuma mikirin tentang diri kita sendiri, setuju gak? Kita mulai mikirin orang lain. Waktu kita kecil, kita sekolah, kita gak pernah mikirin tentang warisan buat anak kita. Tapi semakin kita dewasa, kita mulai mikirin tentang anak kita. Padahal kita juga banyak beban, banyak pengeluaran gitu. Tapi kita terus mikirin, gimana ya anakku ya? Ya gak sih? Kita mulai mikirin gimana ya orang-orang keluargaku. Kita jadi mau nolong orang lain. Tapi anak-anak gak pernah berpikir gitu. Anak-anak cuma mikirin gimana aku bisa untung. Anak-anak selalu berpikir, gimana ya aku bisa dapat itu. Tapi semakin kita dewasa, kita akan mulai mikirin orang lain. Gimana ya yang ini bisa sukses. Gimana ya anakku yang kayak gini bisa sukses. Kita gak cuma mikirin tentang diri kita sendiri. Saya mau katakan sama Bapak Ibu yang saya kasihi. Selama kita terus memikirkan diri kita sendiri. Itu tandanya kita belum dewasa rohani. Tapi kalau kita mulai memikirkan orang lain. Itu tandanya kita udah dewasa. Pertanyaan saya gini. Kita lebih banyak mikir diri kita sendiri atau orang lain? Boleh gak mikirin diri sendiri? Boleh. Tapi sampai kapan gitu terus? Setuju gak sama saya? Ada yang ngomong gini, kan firman Tuhan berkata kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya kan kamu harus belajar mengasihi dirimu sendiri baru orang lain. Saya setuju. Tapi pertanyaan berikutnya, sampai kapan? Ada orang yang sampai dia sudah mati. Yang dia pikirkan cuma dirinya sendiri. Entah orang itu udah umur 80 tahun. Gak dewasa orang. Kenapa? Karena orang yang terus memikirkan tentang dirinya sendiri. Tuhan lihat orang ini belum siap diberkati. Tapi kalau Tuhan lihat kita orang yang memikirkan gimana ya orang lain. Gimana ya kayak gini. Oh saya percaya berkatnya pasti beda. Yang setuju katakan amin. Saya ini kenapa kok lihat berkat-berkat yang saya gak pernah pikirkan terjadi. Karena saya itu selalu mikirin orang lain. Kalau saya gak mikirin orang lain, Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi kemarin, GSJS gak akan pakai 5 WL. Loh, saudara pikir enak 5 WL? Perlukah 5 WL? Banyak gembala-gembala yang lain ngomong sama saya. Mike, cake WL-mu Mike. Tapi kenapa di tengah pandemi saya bisa pakai 5 WL, pemain musik tambah banyak. Panggung ini rame. Karena saya bukan hanya memikirkan tentang pes saya dan pengeluaran saya. Tapi saya memikirkan tentang teman-teman ini. Saya berkati mereka. Kapan terakhir kita mikirin orang lain? Di tengah pandemi kemarin saya tahu banyak yang pelayanan dibatalin di mana-mana. Ada yang memang sumber penghasilannya dari situ. Saya panggil, saya terima. Ayo pelayanan di sini. Ayo saya berkati. Dan saya lihat hari ini. Saya yang selalu memikirkan banyak orang. Saya sekalipun gak pernah kekurangan. Saya sekalipun gak pernah minta-minta. Justru diberkati Tuhan luar biasa dengan cara yang saya gak pernah pikirkan. Saya selalu mikirin orang. Gimana orang ini? Perlu apa orang ini? Kalau ini gimana? Saya selalu belajar gini. Kalau kita mikirin orang lain, Tuhan yang mikirin kita. Tuhan lihat. Ini orang ini selalu mikirin orang lain, memberkati orang lain. Gak pernah mikirin dirinya sendiri. Saya percaya Tuhan yang merhatikan saudara. Kalau kita terus berpikir tentang diri kita terus Pak. Wah cicilanku masih banyak. Wah pengeluaranku masih banyak. Kita gak akan pernah jadi berkat. Karena sampai mati, kadang-kadang cicilan gak pergi-pergi. Pengeluaran gak akan pernah berhenti. Kapan pengeluaran berhenti? Kalau udah di adi jasa. Itu pun yang lain yang pengeluaran saudara. Untuk apeng, bakpao gitu kan. Saudara mau berhenti pengeluaran? Silakan bertemu Bapak di surga nanti malam.
Kalau kita membuat alasan, oh pengeluaran saya masih banyak, saya nggak bisa nolong orang. Kalau wah pengeluaran saya masih banyak, cicilan saya masih banyak, saya nggak bisa berkati orang. Gak akan pernah saudara berkati orang. Gak akan pernah saudara berkati orang. Tapi saat kita dewasa kita belajar, saya gak boleh kayak gini terus. Saya gak boleh hanya memikirkan diri saya. Tapi saya harus memikirkan orang lain. Itu dewasa. Dan yang kedua, WL naik. Kita sambil bangkit berdiri. Sambil kita bangkit berdiri. Apa yang membedakan yang dipikirkan anak-anak dan orang tua? Yaitu yang kedua, anak-anak selalu berpikir tanpa pengalaman. Tapi orang dewasa penuh apa Bapak Ibu Saudara? Seorang anak waktu hari pertama dia masuk sekolah. Dia pasti ketakutan, dia pasti nangis. Dia pasti gak mau lepas dari mamanya. Mungkin rebutan, mau masuk sekolah ini rebutan, ini gimana? Tapi kalau udah dewasa, udah SMA gitu. Hari pertama masuk sekolah setelah liburan, senangnya setengah mati. Kenapa? Aku masuk sekolah ketemu sama temen. Senang. Begitu juga perbedaan anak-anak dan yang dewasa. Bedanya di mana? Pengalaman. Semakin dia dewasa, semakin dia punya pengalaman. Kalau dewasa kita semakin dewasa. Kita lewati persoalan apapun. Kita gak takut. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Daud juga menyertai saya hari ini. Tuhan yang menyertai Abraham juga menyertai saya hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita udah Maret 2022. Masih ada 9 bulan lagi. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Berita tentang perang sudah ada di mana-mana. Ya kita khawatirin bukan cuma perang. Tapi kita khawatirin mungkin ada banyak yang naik, ada krisis, ada inflasi dan lain. Saya gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita jadi orang Kristen dewasa, ngelewatin apapun. Kita santai gitu. Kita tenang gitu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman kok. Bahwa Tuhan yang dulu pernah nolong saya. Hari ini pun, ke depan pun pasti menolong saya. Karena dia Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Hambamu sudah selesai menyampaikan pesan ini. Biarlah apa yang hambamu sampaikan ini gak sia-sia Tuhan. Kalau malam hari ini engkau berikan hambamu kesempatan untuk menyampaikan firman lagi di luar dari seri yang semestinya hambamu sampaikan. Artinya engkau berpesan bagi kami. Doa dari hambamu, setiap jemaat yang hadir di doa malam, online maupun onsite. Jadi Kristen yang dewasa. Dan kami percaya saat kami bisa menjadi Kristen yang dewasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Sebab kami tahu siapa yang beserta kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya. Sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.